Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Fitriani, NIM 23111167 Prodi PGSD. Di sini Yola akan menyampaikan materi tentang perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar. Jadi perkembangan di sini merupakan perubahan fisik atau pertumbuhan biologi yang dialami oleh anak sekolah dasar, yakni usia 6-12 tahun. Perkembangan fisik ini merupakan perubahan-perubahan dalam seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertumbuhan tinggi dan berat, hormon, dan perubahan kemampuan individu dalam menggunakan tubuhnya. Perkembangan fisik ini memiliki 4 aspek. Pertama, sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan terhadap kecerdasan otak dan juga emosional. Yang kedua, otot-otot yang sangat mempengaruhi perkembangan kekuatan dan juga kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menimbulkan pola-pola tingkah laku baru, seperti anak yang baru menginjak usia remaja. Mereka tuh berkembangnya perasaan senang dan aktif dalam mengikuti suatu kegiatan karena sebagian besar anggotanya merupakan lawan jenisnya. Yang keempat, struktur tubuh atau fisik seperti berat, tinggi, dan proporsi. Proses perkembangan anak usia sekolah dasar yaitu belajar kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan seperti bermain atau olahraga, belajar bergaul dengan teman sebayanya, mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, menghitung, mengembangkan nurani dan emosionalnya, serta anak ini juga memperoleh kebebasan terhadap pribadinya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini ada 2 macam. Yang pertama, perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ini seperti berjalan, berlari, meloncat, naik turun tangga. Sedangkan perkembangan keterampilan halus ini seperti menulis, menggambar, dan menangkap bola. Perkembangan motorik anak sekolah dasar umur 6-12 tahun. Mulai usia 6 tahun sudah berkembang koordinasi antara mata dan tangan atau fisiomotorik yang digunakan untuk membidik, melempar, dan juga menangkap. Yang kedua, usia 7 tahun, tangan anak semakin kuat dan anak lebih menyukai menggunakan pensil daripada krayon untuk melukis. Yang ketiga, usia 8 tahun sampai 9 tahun, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halusnya berkembang, sehingga anak dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf menjadi lebih kecil dan rata. Yang keempat, usia 10 sampai 12 tahun. Anak-anak ini mulai memiliki keterampilan manipulasi menyerupai keterampilan orang dewasa. Fungsi keterampilan motorik. Yang pertama, anak tersebut dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya jika perkembangan motorik anak tersebut normal, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang keempat, perkembangan motorik anak ini sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak tersebut. Perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar. Menurut Piaget, anak sekolah dasar usia 6-11 tahun masuk pada tahapan ketiga, yaitu tahapan operasional kognitif. Pada tahapan ini, anak dinilai mampu memiliki penalaran yang bersifat logis terhadap segala sesuatu yang konkret, akan tetapi anak belum bisa memiliki penilaian bersifat abstrak. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf yang berpusat di otak. Penelitian terkait fungsi otak menurut Wolkoff terbagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri memiliki fungsi yaitu berpikir secara rasional, logis, dan ilmiah. Contoh kegiatannya yaitu ketika anak sekolah dasar mampu atau lebih dominan membaca, menulis, begitu.
dan kerajinan tangan serta keterampilan lainnya. Ciri-ciri dari perkembangan kognitif yang pertama yaitu anak sekolah dasar mampu mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mempertimbangkan sesuatu sebagai solusi dari pemecahan masalah yang ada. Contoh kegiatan dari perkembangan kognitif ini yaitu contoh bahwa air yang dituangkan ke gelas yang kosong sebelum dituangkan tumpah, maka anak-anak akan berpikir bahwa air tersebut memiliki volume yang berkurang tidak sama dengan volume air yang sebelumnya. Peran guru dan guru terhadap perkembangan kognitif ini yaitu dengan membangun suasana kelas dengan kegiatan yang bersifat konkret agar mampu mengasah penalaran anak secara logis dan terhadap sesuatu dan dapat memecahkan masalah sesuai dengan solusi yang tepat. Selanjutnya yang akan saya sampaikan itu perkembangan sosial emosional pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial emosional merupakan proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Tujuan perkembangan sosial emosional yang pertama, agar anak mampu dan percaya diri. Yang kedua, anak tersebut mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosinya. Yang keempat, tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia sekolah dasar. Yang pertama, keinginan untuk menguasai sesuatu. Yang kedua, keinginan untuk berjaya. Yang ketiga, menguasai kemahiran asas fisikal dan sosial. Yang keempat, merasa rendah diri jika dikritik. Perkembangan emosional pada anak sekolah dasar. Pertama, anak mampu menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Kedua, anak mampu memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Ketiga, anak mampu mengontrol stres emosional yang terjadi di lingkungan sosial, dan anak mampu merespon stres emosional yang terjadi pada orang lain. Keempat, anak mampu mengatur emosional negatif pada dirinya seperti rasa takut dan sedih. Selanjutnya, pengertian anak terhadap hal baik buruk yang terjadi di lingkungan sekitarnya menjadi bertambah dan lebih fleksibel. Yang kelima, anak memahami penilaian baik dan buruk. Yang terakhir, nuansa emosional anak menjadi beragam. Berikutnya adalah pola emosi yang terjadi pada anak sekolah dasar. Yang pertama, rasa takut, sedih, rasa marah, rasa kecemburuan, rasa cemas, rasa keingintahuan. Yang terakhir, yaitu ciri-ciri emosional pada anak sekolah dasar. Ciri-ciri emosi yang ada pada anak sekolah dasar. Pertama, emosi yang bertambah. Kedua, emosi yang bersifat sementara. Yang ketiga, emosi yang bertambah kekuatannya. Keempat, reaksi mencerminkan individualitasnya.